Di kesempatan kali ini gue mau merangkum sebuah film yang cukup seru berjudul Pathology. Nah, buat kalian yang belum tahu pathology itu apa, itu adalah sebuah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kajian penyakit atau biasanya penyebab seseorang meninggal melalui pemeriksaan organ, jaringan, dan juga cairan tubuh, atau simpelnya itu autopsi guys. Misalnya nih ada sebuah kejahatan pembunuhan nih. Nah, polisi bisa tahu bagaimana orang itu dibunuh berkat analisis dari dokter patologi guys. Biasanya drama-drama ala-ala Korea gitu banyak nih yang ngangkat tentang ini guys. Oke, karena kita udah sedikit belajar ya, waktunya membahas film ini. Film The Pathology yang rilis tahun 2008. Ceritanya dimulai dari adegan mayat yang berbicara di depan kamera dengan suara yang mendesah gitulah ya, kayak orang kentu. Ya pusingkan, gimana ceritanya mayat bisa begituan? Ternyata mulut si mayat itu digerakin sama si dokter patologi yang sedang bertugas. Ya agak dipermainkan gitulah mayat mereka itu. Lalu scene berpindah kepada adegan EWW santuy. Cowok itu adalah Dr. Grey dan yang ada di bawahnya itu adalah Gwen tunangannya. Meskipun si Gwen ini mengajak EWW yang lebih mantap nih ya, tapi sayangnya Dr. Grey ini lebih kuat iman guys, sehingga bisa menolak ajakan EWW cewek-cewek dajjal seperti ini nih, karena dia ini punya tugas untuk magang di sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Grey ini bertemu dengan Ben. Mohon diingat nih ya, orang ini yang bernama Ben. Ben ini mengajaknya berkeliling dan bertemulah Dr. Grey dan juga Dr. Gelo. Mereka berdua ini bukan dokter biasa guys. Mereka adalah dokter dengan prestasi yang sangat-sangat baik sampai dipuji di mana-mana. Tapi dari awal mereka bertemu ini, mereka udah gak akur gitulah, musuh-musuhan, atau si Galo ini emang udah gak suka sama si Grey guys. Nah, setelah terus saling sindir, adu kepintaran di tempat pembedahan mayat, Dr. Grey ini diajak nongkrong sama Dr. Gelo dan kawan-kawannya. Sebut saja kawan-kawan dari Dr. Gelo ini adalah Juliet, yang sekaligus dia ini adalah pacarnya, Griff, Cat, dan satu lagi gua agak lupa. Ketika mereka ini asik nongkrong, mereka ini saling berpendapat soal alasan seorang membunuh orang lain. Dan yang keren, menurut Dr. Grey, membunuh itu nggak butuh alasan. Tertarik dengan jawaban keren itu, Dr. Gelo mengajak Dr. Grey ke sebuah tempat, di mana untuk masuk ke dalam tempat itu harus berhadapan dengan orang yang badannya itu besar dulu guys, disebut aja dengan Bagong. Keesokan harinya, Dr. Grey ini sangat kaget karena mayat yang ada di atas meja untuk dianalisa adalah orang yang berbadan besar yang semalam guys. Akhirnya ketujuh dokter ini menyampaikan teori mereka tentang penyebab kematian si Bagong ini, dan dari semuanya gak ada yang benar. Akhirnya si Dr. Grey ini menyampaikan teorinya, yang dimana teorinya ini yang paling masuk akal. Di sini Dr. Gelo makin tertarik dengan Dr. Grey, dan dia ini mengajak Dr. Grey ke sebuah tempat basement di rumah sakit. Sesampainya mereka di ruangan tersebut itu kaget bukan kepala guys, ada mayat Bagong di atas meja. Lalu Dr. Grey ini bilang kalau yang membunuh Bagong itu adalah Dr. Gelo. Lalu dengan santainya si Dr. Gelo ini mengakuinya guys. Reaksi dari Dr. Grey itu hanya bertanya kenapa Dr. Gelo membunuh Bagong tersebut guys. Dari situlah Dr. Gelo ini menarik perkataan Dr. Grey kemarin guys. Kita bisa membunuh seseorang tanpa alasan tertentu. Keesokan harinya Dr. Gelo ini diajak kembali ke basement yang ternyata bukan hanya si Dr. Gelo doang, tapi ada si Juliet dan yang lainnya. Awalnya Dr. Grey ini menolak untuk bergabung, tapi akhirnya Dr. Grey dijilat-jilat oleh Juliet dan Cat. Waduh nih, dijilat-jilat, enak. Dari situlah dia ini mulai terpancing dan masuk ke dalam permainan para dokter-dokter gila ini nih. Selanjutnya tugas Juliet adalah untuk mencari mayat. Kali ini dia ini ditemani oleh Dr. Grey. Mereka berencana untuk membunuh bapaknya Juliet yang kejam dan pedofil. Rencananya mereka ingin membuat si bapaknya ini meminum obat nitrogen supaya mati membeku guys. Setelah bapaknya ini mati nih ya, Juliet dan Dr. Grey ini bakal uhui di depan mayat bapak yang membeku tersebut guys. Emang gila nih orangnya ya. Keesokannya mayat bapak itu dibawa ke basement. Mulailah para dokter yang lainnya memberi teori bagaimana nih bapak itu bisa mati. For your info guys, namanya analisa itu nggak cuma dilihat dari luar tubuh saja. Ya bisa dicek dari apanya lah ya. Mereka ini harus melakukan otopsi, bahkan bila perlu mereka harus membongkar isi kepala mayat dan mengeluarkan otaknya. Nah, karena kasus bapak ini agak sulit untuk ditebak, Juliet akhirnya menang dong di situ. Dan karena si Juliet ini senang dengan Dr. Grey, akhirnya mereka ini santuy lah. Tapi nggak bisa lama-lama karena besok itu Dr. Grey harus ke rumah tunangannya yaitu si Gwen. Dan saat di rumah Gwen ini, Dr. Grey ini mesra dengan si Gwen guys. Di sisi lain, si Dr. Gelo dan Juliet juga ganas guys. Aduh,
Gila nih Juliet, semua dokter YWW. Keesokannya Gwen ini ikut ke apartemen Dr. Grey karena takut ketahuan Dr. Grey karena AFK alias keluar dari permainan. Tapi karena nggak boleh sama Dr. Gelo, justru Dr. Gelo mengancam dan menyebut nama Gwen guys. Merasa khawatir, suatu malam dokter gila ini berkumpul untuk bermain. Parahnya mayat kali ini adalah si Juliet yang bugil di atas meja untuk siap diautopsi guys. Dan kali ini sayang banget si Dr. Grey ini tidak datang guys. Ya udah mau tidak mau permainan harus tetap berlanjut. Saat salah satu dokter ingin menyalakan rokok, dia nggak sadar bahwa ada gas di ruangan tersebut. Seketika terjadilah ledakan dan orang yang ada di dalam ruangan tersebut itu terbakar guys. Dan dalang dari ledakan tersebut adalah Dr. Grey guys. Keesokannya Dr. Grey berangkat ke rumah sakit dan pura-pura tidak tahu ada apa-apa guys. Dokter-dokter lainnya bilang ada 4 korban di kebakaran tersebut. Dr. Grey ini sangat kaget karena harusnya ada 5 mayat guys. Dengan cepat akhirnya dia ini berlari ke apartemen. Emang dasarnya dokter geblek nih. Sesampainya di apartemen dia ini mendapati Gwen sudah meninggal dalam keadaan bersih tanpa darah dan juga luka guys. Alias mati dalam keadaan yang sangat-sangat anggun. Lalu si Dr. Grey ini mengotopsi tunangannya sendiri setelah mengetahui bagaimana cara membunuhnya. Mulailah di sini Dr. Grey ini menyiapkan rencana balas dendamnya. Suatu malam saat bagian patologi sudah ditutup, Dr. Grey masih mengerjakan beberapa hal. Sampai tiba-tiba kepalanya ini dipukul dan terbangun dari pingsannya. Di situ ada Dr. Gelo di depannya, yang ternyata Dr. Gelo selamat dari kebakaran itu guys. Dr. Grey ini malah justru tertawa. Dia ini sudah tahu bagaimana cara Dr. Gelo ini membunuh tunangannya. Yang pertama memberikan obat bius dengan sapu tangan. Untuk membuatnya lemas lalu memberikan senyawa ke lidah, supaya darahnya ini membeku dan jantungnya berhenti selama 7 menit guys. Berkat bantuan seseorang yang tadi di awal bernama Ben, sekarang Dr. Gelo ini tergeletak di atas meja otopsi tanpa bisa bergerak bahkan menggerakkan bibirnya sekalipun. Dr. Grey dan Ben ini membedah tubuh Dr. Gelo supaya merasakan sakit sebelum mati. Dan akhirnya ceritanya pun tamat guys. Ngeri ya, ngeri banget film ini guys. Dimana gak ada tuh sensor-sensor sedikit pun. Tapi tenang, bisa kalian nikmati dengan ewe-ewe yang psikopat. Jarang kan ada yang begitu. Ceritanya tentang dokter yang dimasukkan ke dalam genre crime thriller gitu guys. Biasanya kalau dokter-dokter ginilah paling-paling ya Skyface kalau nggak teka-teki gitu guys. Jadi menurut gua nih ya film The Pathology ini best of the best banget lah. Mulai dari dramanya, thrillernya guys. So thanks for watching this video. Sampai jumpa di next episode.